Selamat datang di Pangsi Podcast, Pajak Ngisi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kawan pajak sekalian? Bertemu kembali dengan kami, tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Cibitung. Untuk kesempatan kali ini bertemu dengan saya, Tika, dan rekan saya Mary. Nah, kami berdua akan menemani kawan pajak sekalian untuk kita belajar sedikit ya. Belajar sedikit tentang kewajiban pelaporan SPT PPh pasal 21 masa Desember ya Mbak. Baik, tanpa berpanjang lebar langsung saja mungkin ya Mbak Mary. Boleh. Langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mary, silakan. Baik, kawan pajak, sebenarnya ini bukan materi yang baru ya, mengenai SPT PPh pasal 21 khususnya masa Desember, karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK /03/2014 tentang surat pemberitahuan. Nah, dalam aturan ini diatur bahwa harus melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 paling lambat setiap tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, yaitu misalnya SPT masa Januari itu paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan Februari. Nah, di aturan ini juga disebutkan bahwa untuk yang masa Januari sampai dengan November, apabila laporan tersebut adalah nihil tapi bukan kecuali karena adanya surat keterangan domisili, maka tidak wajib untuk dilaporkan. Akan tetapi kecuali untuk masa Desember, walaupun laporannya nihil, tetap wajib untuk dilaporkan. Nah, ini yang mungkin terkadang miss ya, atau wajib pajak pemberi pemberi atau memotong PPh-nya ya berarti kayak ini kadang suka lupa gitu untuk kewajiban ini gitu, karena sebenarnya kewajiban ini adalah yang masa Desember adalah wajib seperti halnya yang seperti SPT tahunan gitu ya berarti kayak SPT tahunan yang baik badan maupun orang pribadi itu sifatnya wajib dan akan ada dendanya apabila tidak melaporkan yang masa Desember ini, yaitu untuk dendanya sendiri adalah Rp100.000 untuk SPT masa. Nah, pada kesempatan kali ini kami, karena ini kan sudah masa Desember nih ya, kawan pajak, nah dan untuk laporan ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari tahun 2024 untuk yang masa Desember 2023. Oleh karena itu kami mengingatkan kembali akan kewajiban ini supaya kawan pajak tidak lupa ya atau tidak terlewatkan untuk yang masa Desember tahun ini. Nah, bagaimana sih cara melapornya? Nah, ada dua cara untuk melapornya, yaitu melalui aplikasi ISPT namanya Elektronik SPT PPh pasal 21 yang harus digunakan oleh wajib pajak yang sebelumnya telah melaporkan secara online juga gitu ya berarti kayak secara online atau e-filing ataupun untuk SPT yang lain, misalnya dia SPT tahunannya udah online nih, udah pakai e-form atau udah pakai e-filing, maka SPT pasal 21-nya juga harus online melalui
ISPT dan melaporkannya lewat DJP online gitu. Nah, untuk aplikasi ISPT sendiri ini bagi kawan pajak yang belum mempunyai bisa mengunduhnya secara mandiri di pajak.go.id di menu unduh. Sekali lagi ya, di pajak.go.id di menu unduh, ada tab unduh, lalu aplikasi perpajakan. Nah, di aplikasi perpajakan ini ada di situ tersedia untuk ISPT PPh pasal 21 yang versi terakhir. Versi berapa ya? Versi 2.5. Nah, versi 2.5 ini yang sudah akomodir untuk PTKP dengan lapisan yang terbaru, yaitu yang sampai dengan 60 juta. Jadi harus memakai yang aplikasi versi ini ya, versi 2.5, versi 2.5. Itu yang bagi harus melapor secara online. Nah, lalu yang kedua, cara melapornya bagi kawan pajak yang masih bisa melapor secara manual, masih diperkenankan untuk menggunakan formulir 1721 ya, SPT-PH pasal 21. Formulirnya ini bisa juga diunduh juga di pajak.go.id. Kalau tadi menunya adalah aplikasi perpajakan, tapi ini adalah formulir perpajakan. Di situ ada untuk yang formulir SPT PPh pasal 21. Nah, untuk yang formulir ini nanti dilanjutkan oleh Mbak Mary dulu mungkin. Oh ya. Bagian awalnya Bagian awalnya. Nah, ini bagian awalnya ini seperti yang tampak di layar ada jadi terdiri untuk yang formulir ini khusus masa Desember terdiri dari formulir induk, lalu formulir lampiran 1721 Romawi 1 itu ada 2 lembar, yaitu untuk 1 masa dan 1 tahun. Nah, yang formulir induk ini nanti kawan pajak di situ ada isian untuk masanya ditulis masa Desember tahun 2023, lalu identitas pemotong yaitu NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, lalu di situ isian induk itu ada juga mengenai pegawai tetap, ya kan, pegawai tetap, lalu ada penerima pensiunan, pegawai tidak tetap, dan seterusnya juga ada bukan pegawai. Nah, ini yang bagian induk ini adalah diisi berdasarkan nanti pada isian dari formulir yang lampirannya. Jadi kawan pajak nanti isi dulu formulir lampiran, lalu hasil dari isian dari lampiran tersebut dituangkan dalam induk. Selanjutnya nanti di halaman kedua dari induk itu ada tanda tangan, nama ininya ya, ketua, nama atau nama direkturnya gitu, nama pribadinya, NPWP-nya, tanggal, tempat, lalu tanda tangan dan stempel dari pemotong tersebut. Nah, itu untuk bagian induk. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Batika. Oke, baik. Kita lanjutkan kawan pajak ya. Tadi sudah dijelaskan di awal terkait kewajiban pelaporan SPT PPh pasal 21 masa Desember. Mungkin yang PPh pasal 21 ini agak khusus ya Mbak Mary ya. Maksudnya dibanding dengan jenis-jenis pasal yang lain itu agak beda di bagian tadi tuh ya, nihil dan tidak nihilnya. Jadi kalau misalnya masa Januari sampai dengan November itu nihil, maka tidak ada kewajiban lapor kawan pajak. Cuman kalau misalnya nihilnya karena ada surat keterangan domisili yang ada perjanjian P3B gitu dengan negara lain yang emang dapat fasilitas P3B itu tarifnya 0 misalnya, nah itu dikecualikan ya. Kalau dalam kasus tersebut berarti tetap ada kewajiban lapor. Tapi kalau nihilnya misalnya
pegawainya semuanya di bawah PTKP. Jadi kan nggak ada pajaknya ya Mbak Mary ya. PPh 21-nya nihil memang karena di bawah PTKP. Nah, maka memenuhi ketentuan yang ini, yang tidak perlu lapor masa Januari sampai November. Yang wajib lapor Desember aja. Kita lanjut ke pengisian SPT-nya. Jadi untuk pengisian SPT tadi sudah dijelaskan bagian induk, berikutnya adalah bagian lampiran. Nah, bagian lampiran yang pertama ini ada 1721 Romawi 1. Khusus untuk masa Desember, pengisian formulir 1721 Romawi 1 nanti kawan pajak harus buat 2. Buat 2 itu yang pertama 1 masa pajak. Jadi ini khusus untuk mencantumkan penghasilan yang diperoleh oleh pegawai di masa Desember saja. Jadi hanya masa Desember seperti itu. Nanti pembedanya di bagian atas itu ada petunjuknya ya. 1 masanya silahkan disilang. Kemudian bagian bawahnya ada A, bagian B, bagian C. Bagian A itu untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau JHT atau THT kayak gitu, yang penghasilannya di atas PTKP. Jadi kalau penghasilannya di atas PTKP silahkan isi dengan informasi detail sesuai dengan kolom-kolom yang ada di SPT. Jadi banyak tuh kayak NPP, nama, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jumlah brutonya berapa, habis itu PPh yang dipotongnya berapa, seperti itu. Tapi kalau pegawainya penghasilannya di bawah PTKP, jadi pegawai tetap atau penerima pensiunnya itu penghasilannya di bawah PTKP, kawan pajak tidak perlu merinci seperti yang di atas PTKP. Cukup akumulasi saja. Di sini di bagian B, silakan isi jumlah orang atau jumlah pegawainya berapa, kemudian jumlah penghasilan brutonya itu berapa. Dan ini hanya masa Desember aja ya, sekali lagi hanya masa Desember saja. Nanti bagian C hanya total, jadi hanya total bagian A ditambah dengan bagian B. Kemudian berikutnya yang formulir ini kan 1 masa, nah berikutnya 1 tahun. Formulirnya sama persis, tidak ada perbedaan sedikit pun dengan si 1 masa tadi. Hanya saja kawan pajak ketika mengisi ini, perhatikan pilihan di atas itu ya. Jadi 1 tahunnya yang dipilih, bukan 1 masa. Karena 1 tahun, maka yang dicantumkan di sini adalah seluruh penghasilan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi silahkan total dulu, jumlahkan dulu penghasilan selama 1 tahunnya, lalu dipindahkan ke formulir SPT ini. Untuk pengisiannya tadi sama persis ya kolom-kolomnya. Yang di atas PTKP berarti dirinci, yang di bawah PTKP berarti akumulasinya saja gitu. Jadi hanya jumlah orangnya dan jumlah penghasilan brutonya. Kemudian lampiran berikutnya itu ada 1721 Romawi 2 ya. Jadi di situ daftar bukti potong untuk yang tidak final. Jadi ini diperuntukkan untuk yang bukan pegawai tetap gitu kawan pajak. Kalau yang tadi dijelaskan di awal itu kan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima iuran JHT atau THT seperti itu. Nah, kalau yang misalnya penghasilan ke bukan pegawai atau pegawai tidak tetap, nah bukti potong yang diberikan itu kan diberikannya per bulan ya. Kalau yang pegawai tetap kan diberikannya per tahun ya Mbak ya. Yang 1721 A1. Kalau yang ini tidak final kan diberikannya per bulan tuh per masa. Nah, nyatetnya itu di formulir yang ini 1721 Romawi 2. Nah, untuk yang ini nggak ada perbedaan ya. Maksudnya kalau yang tadi Romawi 1 itu kan ada 1 masa 1 tahun seperti itu. Kalau yang ini biasa aja. Jadi hanya masa Desember. Karena kan kita mau lapor masa Desember nih. Jadi intinya penghasilan yang diberikan ke bukan pegawai dan pegawai tidak tetap di masa Desember silahkan tuangkan di sini gitu. Tapi sebenarnya sebelum ngisi ini didahului bikin bukti potong dulu ya Mbak. Nah, jadi kan setiap bulan harusnya pemberi kerja itu udah bikin bukti potong tuh buat para pegawai tidak tetap ataupun bukan pegawainya. Nah, nanti direkapnya setelah bulan tersebut berakhir di sini ini 1721 Romawi 2. Isiannya sih sama kolom-kolomnya dengan Romawi 1 yang di atas PTKP. Kemudian berikutnya ada juga
mirip seperti tadi, ini Romawi 3-nya. Untuk Romawi 3 bedanya adalah ini bukti potong yang final. Gitu. Pasal 21 itu kan tidak semuanya tidak final ya. Ada yang final, misalnya itu yang kayak pesangon seperti itu. Terus untuk ASN ya. Honorarium. Oke. Terus kemudian pengisiannya juga sama. Jadi didahului dengan bikin bukti potong dulu nih, tapi yang final ya. Jadi nanti silahkan cek kalau bikinnya manual, pastikan bukti potongnya memang bukti potong yang final. Habis itu direkap lalu dipindahkan ke formulir Romawi 3. Kemudian berikutnya Romawi 4. Kalau Romawi 4 ini isinya daftar surat setoran pajak atau bukti pembayaran atau bukti PBK. Jadi ketika kawan pajak sudah mengisi SPT dengan lengkap sampai bagian akhir, nanti kan akan diketahui tuh berapa nominal PPh pasal 21 untuk masa Desember yang harus dibayarkan. Nah, untuk lapor SPT ini kan tidak bisa dilaporkan kalau belum dibayar ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi ketika sudah diisi-isi SPT-nya, udah tahu jumlahnya berapa, silakan lanjutkan dengan pembayaran pajaknya, bikin kode billing dan seterusnya. Nanti setelah mendapatkan bukti bayar dari bank maupun kantor pos ataupun channel lain, silahkan cantumkan atau rekam di sini di formulir Romawi 4. Kemudian yang terakhir Romawi 5 ini daftar biaya. Sebenarnya daftar biaya ini untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan sih. Jadi misalnya kawan pajak WP cabang ya misalnya. Jadi kan itu tidak memiliki kewajiban lapor SPT tahunan. Nah, sebenarnya ini bagian Romawi 5 ini perlu disampaikan untuk menyampaikan daftar biaya aja sih sebenarnya. Nah, ini ada contoh. Sebenarnya bukti potong itu nanti ada bukti potong bagi pegawai tetap, terus pegawai tidak tetap atau bukan pegawai itu sama kategorinya. Nah, untuk yang pegawai tidak tetap ataupun bukan pegawai, pakainya yang ini, 1721 Romawi 6. Tidak final. Nah, nanti untuk pengisiannya sama dengan pengisian bukti potong pajak yang lain ya. Jadi ada identitas yang dipotongnya, terus penghasilan brutonya berapa, dasar pengenaan pajaknya berapa, tarifnya berapa, PPh-nya berapa, dan identitas pemotongnya siapa. Jangan lupa ditanda tangan dan dicap stempel ya. Nah, kemudian kalau di sini dia ada petunjuk. Nah, ini. Jadi kalau kawan pajak bingung, sebenarnya kalau di aturannya ada ya Mbak Mary ya, di peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016 itu kayak pedoman ya, cara ngitung pemotongan pemungutan PPh 21 itu gimana caranya, rumusnya ada di situ ya. Nah, untuk yang di sini di lembar bukti potong itu juga ada guidance-nya. Jadi kayak ini tuh penghasilannya diberikan kepada siapa sih? Nah, di sini ada klasifikasinya. Jadi silakan sesuaikan dengan klasifikasinya seperti itu. Kemudian ini bukti potong untuk pegawai tetap, pegawai swasta ya, yang tetap 1721A1. Ini juga sangat familiar bagi kawan pajak ya, terutama untuk lapor SPT tahunan pribadi ya, karena dasarnya menggunakan ini. Baiklah, kami akhiri podcast pada kali ini. Ada pantun nih buat kawan pajak semua. Oke, pantunnya burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.